Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama aku Aisyah dan saat ini aku sedang berada di Masjid Raya Baitus Syakur. Dan Masjid Raya Baitus Syakur ini salah satu masjid tertua yang ada di Kota Batam. Sejak tahun 1980-an Masjid Raya Baitus Syakur ini sudah berdiri nih Tribuners. Gimana ya asal muasal sejarah berdirinya Masjid Raya Baitus Syakur ini, salah satu masjid tertua yang ada di Kota Batam? Kalian pada penasaran nggak? Sama, aku juga penasaran nih Tribuners. Ayo mari ikutin aku untuk kita ngulik-ngulik sejarah Masjid Raya Baitus Syakur ini. Saat ini kita berada di wilayah Masjid Raya Baitus Syakur. Dan yang paling unik di masjid ini itu ada ciri khasnya nih Tribuners, yaitu terdapat 7 makam yang katanya berusia 200 tahun nih Tribuners. Wow, lumayan menarik ya. Kira-kira itu makam siapa ya Tribuners? Yuk mari kita intip gimana makamnya dan sejarah dari makam tersebut. Halo Pak, perkenalkan saya Aisyah dari Tribun Batam. Ya. Dengan Bapak siapa? Saya Pak Andi. Pak Andi. Pak Andi ini sebagai apa nih Pak di Masjid Baitus Syakur ini? Iya, saya Ketua Harian Masjid Baitus Syakur. Ketua Harian Masjid Baitus Syakur ya Pak. Ada ketua umumnya ya tadi? Iya, Ketua Umum Bapak Haji Sarul. Beliau anggota Dewan Kota Batam. Oke Pak, saya mau ngulik-ngulik tentang Masjid Baitus Syakur nih. Katanya kan masjid salah satu masjid tertua yang ada di Batam nih Pak. Iya. Sejarahnya ini awal mula masjid tertua ini gimana sih Pak? Iya. Masjid Baitus Syakur ini dulunya kan berada di lokasi Pasar Tanjung Pantun itu. Tepatnya di Hotel Majesty. Hotel Majesty. Jadi sekarang itu. Kemudian karena ada pembangunan di sana itu masjid dipindah ke sini. Di sini itu di bawah tahun 90. Di bawah tahun 90 dipindah ke daerah Nagoya ya Pak? Nah ini masih daerah Jodoh. Oh daerah Jodoh. Iya. Itu kalau tahunnya itu mulai pembangunan itu tahun 89. Tahun 1989. Iya betul. Saya lihat sejarah ada foto-foto gitu kan. Itu waktu orang mencor pertama itu di masjid ini tahun 89. 89 benar. Kemudian ya pembangunan terus masjid terus berbenah sampai sebesar gini. Kalau dulu itu pembangunan di awal itu masih kecil. Masih kecil masjidnya, tapi lokasi ini ya memang sudah sebesar ini juga. Ini lokasinya lebih kurang 3.000 meter persegi. Wow, 3.000 meter persegi. Iya. Awal mulanya sudah dibangun seperti sekarang ini atau bangunannya itu bentukan kayu atau gimana Pak? Enggak. Kalau pindah ke sini sudah dirancang permanen. Tapi kalau ukurannya masih kecil. Masih kecil, kemudian bentuknya pun tidak seperti ini. Dulu ada berbentuk teras ke samping kiri, ke samping kanan ada juga terasnya. Seperti itu. Nah Pak, dan ceritanya nih ada yang lebih unik di masjid ini, yaitu adanya itu 7 makam ya Pak. Oh iya. Itu iya, kalau sejarah kalau makam itu, ini kan masjid dari pasar kan dipindah ke sini nih. Waktu pembangunan masjid pertama itu makam itu sudah ada juga. Masjid ini kan dibangun di agak bagian depan gitu kan. Sedangkan di bagian belakang itu masih berbentuk bukit gitu. Dan di bukit itu ada makam gitu, makam-makam orang
kabarnya udah lama sekali gitu. Bahkan kalau ada yang menggali sejarah itu makam itu katanya sudah berumur 200 tahunan. Wah, udah 200 tahunan itu makam Tribuners. Iya. Kemudian itu nenek moyangnya orang Melayu lah, mungkin orang asli Batam inilah, gitu kan. Berarti termasuk tokoh terkenal yang ada di Batam ini ya Pak. Jadi dibiarkan saja 7 makam tersebut gitu. Enggak, kami pengurus Masjid Baitul Syakur nih, nah, mungkin dari awal seperti itu juga kan. Kami sebetulnya tidak tahu siapa sebetulnya yang bermakam di situ gitu kan. Nah, tapi sebagian dari warga itu mengaku ya nenek moyang orang Melayu gitu kan. Enggak, yang bermakam ini kami nggak tahu. Iya. Yang bermakam ini nggak tahu, tapi dari ciri khasnya itu kelihatannya memang orang soleh gitu kan. Kami tidak mau mencatat nama karena kepastian yang bermakam di situ itu kami nggak tahu juga gitu. Jadi begitu Tribuners. Dan konon katanya yang makam itu adalah orang Melayu gitu. Nenek moyang orang Melayu. Nenek moyang orang Melayu. Jadi ada yang datang ke kami waktu itu dari Singapura, katanya nenek moyang dia juga. Kemudian orang-orang Tanjung Uma menyebut juga bahwa yang bermakam di sini nenek moyang dia. Bahkan ada juga yang dari Tembesi itu datang bahwa yang bermakam di sini nih nenek moyang dia juga. Gitu. Untuk sampai saat ini Pak, banyak nggak sih wisatawan mancanegara atau wisatawan lokal Batam ini yang masih berkunjung berwisata? Iya, terutama orang pergi ziarah ya. Itu yang dari Singapura ada, yang dari lokal banyak. Terutama mungkin di momen-momen tahun baru Islam gitu kan. Tapi sekarang ini udah rata-rata, bahkan ada setiap hari Selasa itu ada ibu-ibu selalu bawa jemaah untuk pergi ziarah ke sini. Untuk berziarah di makam tersebut, Pak? Iya, bermakam di makam yang berada di Baitul Syakur ini. Kalau sekarang ini kan makam itu sudah terletak di bagian belakang Masjid Baitul Syakur gitu, di lantai 2 jadinya kan. Makam tersebut di lantai 2? Enggak, maksudnya dulu masjid itu makam itu kan berada di bukit dulu kan. Jadi udah lebih tinggi dari lantai 2 masjid ini gitu lokasinya gitu kan. Tapi makam ini sejak pelebaran masjid itu sudah dibangun ya selayaknya makam inilah kan, makam bersejarah gitu kan, seperti itu. Ya uniknya yaitu kalau di masjid di pinggir pasar gitu kan. Jadi ya di sini seperti persinggahan gitu. Yang kalau di Baitul Syakur ini kan di lokasi Baitul Syakur ini banyak perhotelan gitu kan. Nah di sini sering mendadak aja tiba-tiba ada pejabat yang sholat di samping kita gitu kan. Sering itu, kadang-kadang Pak Menteri kan mungkin datangnya mungkin nggak secara resmi sini kan, terus menginap di Hotel Planet gitu kan, atau di Novotel dulu kan. Nah tiba-tiba ini Pak Menteri ini seperti itu. Seperti itu. Sama tokoh-tokoh. Iya, kalau sama saya itu Pak Amin Rais kan, itu dulu pernah sholat di sini kan, Pak JK dulu pernah juga dulu kan. Pernah dulu sini dulu kan. Tokoh-tokoh terkenal nasional ya. Iya, ya itulah kan. Kadang-kadang tiba-tiba ada Pak Menteri gitu kan. Kalau Pak Gubernur sering gitu kan. Pak Gubernur, Pak Ansar. Pak Ansar ada, Pak Gubernur sebelumnya ada. Kadang Pak Kapolda gitu kan. Kadang tamu-tamu dari Jakarta kan di sini kan banyak hotel gini kan. Seperti itu, Pak. Sering dikunjungin dan jadi tempat singgah, tempat sholatnya para pejabat dan tokoh-tokoh nasional juga pernah datang ke sini ya? Iya, seperti itu. Karena di lokasi ini banyak hotel. Kalau kayak Pak JK dulu kan sering nginap di hotel Planet gitu kan. Apalagi tempatnya, lokasi Masjid Baitul Syakur ini tempatnya itu strategis dan di pusat kota juga ya Pak? Iya. Berkunjung lah ke sini. Ini kita kan sebetulnya kita di pinggir pasar. Kalau dulu ini pasar Tanjung Pantun ini kan pasar lama kan.
dulu ramai. Kalau dulu itu orang ke Batam ini pasti singgah ke pasar Tanjung Pantun ya kan. Nah, tapi belakangan ini kan pasar sudah banyak. Di mana-mana banyak pasar. Jadi orang yang lama itu banyak terlupakan gitu kan. Gitu. Iya, mungkin seperti ini. Kalau saya ini, kalau kami lah pengurus sekarang ini kan udah pengurus generasi yang keberapa gitu kan. Mungkin ada perbedaan mungkin, tapi itulah yang saya terima dari kawan-kawan pengurus yang terdahulu gitu, dari bapak-bapak kita yang terdahulu kan gitu. Oke, terima kasih Pak atas interview yang menarik ini. Jadi kami juga bisa lebih tahu tentang masjid tertua ini, Masjid Baitul Syakur. Ini posisinya udah di lantai 2 masjid kan. Nah inilah makamnya. Ini sebanyak 7 makam. Iya. Pas 7 makam. Ini bisa dibilang nenek moyangnya orang Melayu. Orang Melayu. Banyak juga ya Pak yang berziarah di 7 makam ini. Banyak. Itu dari mana aja, Pak? Dari Singapura ada, dari Malaysia ada juga. Kalau dari Batam itu kayaknya hampir setiap hari kayaknya. Oh, dari masyarakat Batam sendiri setiap hari banyak yang berziarah? Banyak. Kalau yang lebih banyak lagi itu di momen-momen tahun baru Islam gitu kan. Nah itu lebih ramai lagi. Bahkan ini penuh sama orang kan. Nah itu ada lagi yang antri satu bus di bawah itu mau sini juga gitu, ada juga. Jadi kalau mau berziarah giliran lah ya Pak? Nah kalau kebetulan ramai. Kalau kebetulan. Iya. Pak, ini saya lihat ini kan nisannya ini ditutup dengan bungkusan kain kuning nih Pak. Ini ada maknanya atau gimana, atau memang seperti ini? Iya, kalau kita nggak tahu juga apa maknanya, tapi mungkin yang lebih tahu itu orang Melayu. Nah, ini di mana-mana makam orang Melayu kita lihat kan, seperti kita ke Penyengat, ke tempat pemakaman lainnya, kita lihat dia seperti ini. Kalau kita nggak bisa cerita kita kenapa kuning gitu kan, nggak bisa cerita kita. Tapi setiap makam orang Melayu kita lihat kan, makam-makam bersejarah itu tetap ada seperti ini. Makam dari orang Melayu seperti ini ya Pak? Iya, mungkin seperti itu gitu kan. Kain kuning misalnya. Kalau ini kan yang mengasih yang kuning-kuning ini kan bukan kita dari masjid, tapi orang-orang pergi ziarah ke sini lah yang membawa kain kuning. Orang Melayu itu sendiri ya Pak? Iya, orang Melayu. Jadi begitulah ceritanya. Jadi kain kuning ini dan dengan nisan ini adalah ciri khas makam orang Melayu. Masjid Raya Baitul Syakur, nama yang tidak asing lagi bagi masyarakat Kota Batam pada umumnya. Ya, masjid bercat hijau tersebut terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Sungai Jodoh Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau. Diketahui Masjid Raya Baitul Syakur kini sudah berubah total dari bangunan sebelumnya. Bangunan masjid megah dan modern itu kini dilengkapi dengan bangunan menara yang menjulang di antara gedung-gedung jangkung yang memadati kawasan Sungai Jodoh Batam. Meski tergolong tinggi, namun menara masjid ini tetap saja kalah dengan jangkung gedung lain di sekitarnya. Masjid Raya Baitul Syakur kini dikepung berbagai jenis bangunan seperti hotel dan tempat pelayanan umum lainnya. Masjid Raya Baitul Syakur pertama kali dibangun sekitar tahun 1980-an. Menurut sejarah, sebelum berada pada lokasi saat ini, Masjid Raya Baitul Syakur sudah ada dan pernah dibangun tidak jauh dari lokasi yang sekarang.
Masjid tersebut dahulunya dibangun menggunakan bangunan kayu pada tahun 1986 sampai 1988. Sebelum didirikan, lokasi Masjid Raya Baitus Syakur merupakan daerah perbukitan. Namun, kini lokasinya sangat strategis dan gampang ditemukan masyarakat yang hendak melakukan sholat. Sejak dibangun, di sekitar masjid ini memang sudah ada 7 makam tua yang belum diketahui identitasnya. 7 makam keramat itu terletak di dalam kawasan masjid dan kini sudah diperbaharui sehingga lebih indah jika dibandingkan dengan bentuk asli. Adapun makam-makam tersebut diperkirakan sudah berusia 200 tahun lebih. Masjid ini pun mampu menampung jemaah sekitar 4.000 hingga 5.000 orang. Tidak hanya itu, tempat parkir pun tergolong luas, sehingga jemaah yang hendak sholat bisa dengan leluasa memarkirkan kendaraan mereka. Itu pula yang menambah daya tarik masjid ini sehingga banyak dikunjungi masyarakat dan wisatawan hingga hari ini. Baiklah Tribuners, selesai sudah saya mengajak kalian mengelilingi melihat sejarah yang ada di Masjid Baitus Syakur ini dan melihat keindahan yang ada di Masjid Baitus Syakur ini. Harapannya semoga Masjid Baitus Syakur ini semakin banyak wisatawan yang berkunjung dan juga beribadah dan pastinya juga berziarah di 7 makam tersebut. Dan semoga masjid ini semakin ramai dikunjungi ke depannya. Untuk mengakhiri, saya ada pantun nih Tribuners, buat Tribuners yang ada di rumah. Jalan-jalan ke kota Batam, Masjid Baitus Syakur adanya di perempatan. Kalau ada kata salah, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Aisyah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye Tribuners. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.